Perang Fijar adalah salah satu konflik terkenal yang terjadi di Jazirah Arab sebelum munculnya Islam. Perang ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih kecil, dan ini memberikan latar belakang penting tentang situasi sosial dan politik di Mekah pada masa itu. Perang Fijar yang melibatkan suku Quraisy dan Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Latar belakang Perang Fijar adalah seseorang dari kabilah Qais Ailan berutang kepada Bani Kinanah dan belum membayarnya, meskipun telah lama. Kedua pertengkaran di pasar Ukas sesaat. Seseorang dari Bani Kinanah membanggakan dirinya di hadapan kabilah Qais Ailan. Orang-orang kabilah Qais tidak menyukai sikap sombong tersebut. Peristiwa berikutnya yang memacu petang. Fijar adalah diganggunya gadis dari Bani Qais Ailan. Gadis jelita itu diperlakukan keji oleh seorang pemuda dari kalangan penduduk Mekah. Bani Qais yang mengetahui peristiwa itu kemudian marah. Mereka pun menuntut balas dengan menyerang sang pemuda. Peristiwa terakhir yang semakin menyulut Perang Fijar adalah ketika Al-Buradi dari Bani Kinanah membunuh 3 orang dari kabilah Qais Ailan. Kabar ini sampai ke pasar Uqais, sehingga perang pun tak terhindarkan. Masing-masing dari mereka ingin menyelesaikannya dengan jalan tanpa peperangan. Penyebab Perang Fijar secara terperinci adalah penyebab terjadinya Perang Fijar. Perang Fijar dipicu oleh insiden pelanggaran kesucian, bulan-bulan haram, bulan-bulan di mana perang dilarang menurut tradisi Arab. Konflik ini melibatkan 2 suku besar, Quraisy dan Kinanah melawan Qais Ailan. Pihak yang berperang, Quraisy dan Kinanah, 2 suku ini memiliki aliansi yang kuat. Quraisy adalah suku Nabi Muhammad, yang pada masa itu belum menjadi nabi dan masih muda. Kinanah adalah sekutu lama Quraisy. Qais Ailan, suku ini adalah lawan dari Quraisy dan Kinanah dalam konflik ini. Mereka adalah bagian dari suku-suku yang lebih besar dan sering terlibat dalam konflik regional. Lokasi terjadinya perang. Perang Fijar terjadi di sekitar Mekah dan berlangsung selama beberapa tahun, dengan beberapa pertempuran signifikan yang tersebar dalam waktu. Rangkaian pertempuran. Ada beberapa pertempuran besar dalam Perang Fijar. Salah satu yang terkenal adalah pertempuran di Ukas, yang merupakan pasar besar di Jazirah Arab dan sering menjadi tempat berkumpulnya banyak suku untuk berdagang dan berkompetisi dalam berbagai acara. Pemenang perang. Tidak ada pemenang yang jelas dalam Perang Fijar, karena konflik ini berlangsung selama beberapa tahun dengan kemenangan dan kekalahan di kedua belah pihak. Akhirnya, perang ini diselesaikan melalui perdamaian yang diinisiasi oleh para tetua suku. Peran Nabi Muhammad membantu paman yang diserang. Meskipun Nabi Muhammad masih muda pada waktu itu, dia berpartisipasi dalam perang ini di bawah bimbingan pamannya, Abu Talib. Dalam pertempuran ini, Nabi Muhammad tidak berperan sebagai pejuang utama, tetapi lebih kepada membantu keluarganya dalam menyediakan panah dan membantu dengan cara-cara logistik lainnya. Saat Perang Fijar berlangsung, Nabi Muhammad pernah diajak paman-pamannya ke tempat peperangan. Waktu itu paman-pamannya diserang oleh pasukan pemanah dari kaum Qais Ailan. Nabi Muhammad pun membantu pamannya dengan cara mengumpulan anak panah yang digunakan untuk menyerang paman. Pamannya lalu memanahkannya kembali ke orang-orang yang menyerang mereka. Perang Fijar telah melanggar kesucian bulan haram, dikarenakan perang tersebut terjadi pada bulan yang diharamkan untuk melaksanakan peperangan. Saat perang meletus, kaum Quraisy dan Kinanah dipimpin oleh Harb bin Umayyah dipilih dengan mempertimbangkan usianya dan kedudukannya yang terhormat di antara kedua kaum tersebut. Pada mulanya kaum Quraisy Ailan memenangkan peperangan, namun akhirnya kaum Quraisy dan Kinanah berhasil mengalahkan kaum Qais Ailan serta memenangkan peperangan. Setelah Perang Fijar selesai, kaum Quraisy mengajukan perjanjian perdamaian. Isi perjanjian tersebut adalah pihak yang menimbulkan korban jiwa lebih banyak harus membayar ganti rugi. Ganti rugi yang dibayar sebanding dengan selisih korban jiwa setara kedua belah pihak yang berperang. Perjanjian perdamaian tersebut disepakati dan mengakhiri perselisihan antara kaum Qais Ailan dan kaum Quraisy dengan kaum Kinanah. Saat itu kaum Quraisy yang membayar ganti rugi ke Pafa kaum Qais Ailan dengan nilai sebanding dengan 20 orang. Perang Fijar menunjukkan ketegangan yang ada di antara suku-suku
Arab sebelum Islam, dan memberikan gambaran tentang masyarakat dan nilai-nilai yang ada sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu dan memulai penyebaran Islam.